Halo Lur, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Mik di channel Mik Movie. Balas dendam adalah hal yang tidak baik, tidak boleh kita contoh dan tidak boleh kita lakukan. Namun jika balas dendam terjadi di dalam film, niscaya itu akan menghasilkan cuan. Hehehehe. Dan supaya tidak banyak cocot-cocot di awal, monggo ditingali. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Okju yang mana baru di awal film, Okju yang sedang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan perutnya tiba-tiba tersadar bahwa minimarket tempat dia berbelanja sedang dijarah oleh sekelompok orang, di mana karena Okju sudah sangat kelaparan tak ingin cepat pulang, dia langsung membayar barang bawaannya, akan tetapi karena semua uang yang dimiliki kasir sudah diambil oleh para korak tadi, Okju yang membutuhkan kembalian pun langsung mengambil uang dari tas para korak tersebut yang mengakibatkan jual beli pukulan pun tak dapat dihindari. Dan di sini bisa kita ketahui bahwa Okju juga merupakan seorang wanita yang sangat cakap, sangat hebat dan sangat ahli dalam hal urusan bertarung. Karena itu semua dapat dibuktikan dengan betapa mudahnya Okju mengalahkan para korak-korak tadi, meskipun itu 1 vs 3. Setelah kembali dari berbelanja, Okju yang sedang menikmati makanannya tiba-tiba mendapatkan telepon dari satu-satunya sahabatnya bernama Minhe, yang mana mengajak Okju untuk minum bersama karena beberapa hari belakangan ini Minhe sudah sangat sibuk dengan kegiatannya sebagai seorang penari balet tanpa ada waktu untuk minum dan bersantai-santai minum khamr bersama Okju. 지금? Sebelum Okju sampai ke rumah Minhe, mari saya ajak Anda untuk flashback sebentar ke beberapa hari lalu saat Minhe sedang tampil menari di atas panggung. Dia terlihat sangat gelisah, sangat tidak tenang, yang mana itu menyebabkan Minhe harus mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan kakinya terkilir dan mengharuskan Minhe untuk istirahat dan berhenti sejenak dari dunia perbaletan. Sesampainya di rumah Minhe, Okju yang tak kunjung mendapatkan balasan jawaban dari Minhe langsung menyelonong masuk ke dalam dan mendapati bahwa keadaan di dalam sangatlah sunyi seperti tidak ada kehidupan, sehingga Okju yang penasaran dan curiga pun berinisiatif mencari Minhe karena Okju sudah benar-benar merasa ada yang aneh. Sesampainya Okju di kamar Minhe, perhatiannya langsung tertuju ke sebuah kotak kado, di mana karena penasaran, Okju yang langsung menghampiri kotak itu dan membukanya, sehingga tepat di hari itu dan di malam itu Okju menemukan sebuah surat kecil dari Minhe yang bertuliskan, "Balaskanlah dendamku, kawan." Tak puas hanya dengan menemukan surat itu, Okju kembali menelusuri rumah Minhe dan mendapati bahwa Minhe sudah terbujur lemas tak bernyawa tepat di dalam bathtub di dalam kamar mandinya. Sedih, marah, pusing, kecewa karena satu-satunya sahabat yang dia sangat sayangi dan cintai telah berpindah alam, Okju yang berada di sebuah taman merenung sambil memikirkan siapa sih gerangan orang yang mau tega membuat sahabatnya sampai mengalami hal-hal seperti itu, maka niscaya Okju juga akan membuatnya mengalami hal-hal yang berkali-kali lipat lebih menyakitkan dari yang dialami Minhe sahabatnya. Bermodalkan sepucuk surat dari Minhe, Okju mulai mencari orang yang dimaksud oleh Minhe dalam suratnya lewat bertanya melalui Mbak Google, namun belum juga mendapatkan petunjuk. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan berbunyinya HP milik Minhe, yang dari situ terdengar suara seorang pria yang meminta Minhe untuk datang ke sebuah jembatan di kota tempat Okju tinggal, yang mana ini juga menjadi satu-satunya kesempatan bagi Okju untuk mendapatkan sebuah petunjuk. 보세요. 아무튼 2시에 시장이 열릴 거니까 그땐 네 친구고 뭐고. Dari informasi tersebut, di keesokan harinya Okju langsung mendatangi jembatan itu dan mengintai siapa orang yang berbicara di telepon itu, dan sampailah pandangan Okju ke seorang pria berrambut gondrong bermobil Lamborghini yang ternyata dia adalah orang yang selama ini sedang Okju cari-cari. Dan untuk lebih memastikannya, Okju pun mengikuti pria itu agar tahu lebih jauh di mana dia tinggal. Di keesokan harinya, mari saya perkenalkan Anda dengan pria tadi malam. Dia penyebab, atau lebih tepatnya biang kerok utama penyebab munculnya jiwa-jiwa brutal Okju. Dia adalah Choi, pria tinggi dengan setelan rambut gondrong yang diketahui menjadi salah satu anggota mafia di kotanya, dan juga memiliki fetis-fetis aneh dengan suka bermain keras-kerasan kepada pasangannya, yang mana hal itu bisa dibuktikan saat Okju menyelinap ke rumah Choi untuk memasang alat sadap. Okju tanpa sengaja menemukan banyak sekali flash disk yang ketika Okju mengeceknya, di situ Okju tahu hal-hal bejat apa saja yang sudah dilakukan Choi kepada para korban-korbannya, termasuk kepada Minhe sahabatnya.
Untuk bisa lebih mendekati dan melaksanakan rencananya untuk menghabisi si Choi, Okju dengan sengaja datang ke sebuah klub malam, tempat biasa Choi Kupam Khomer, dan berpura-pura menjadi cewek gampangan, yang mana rencana itu tanpa disadari sudah berhasil dan dapat memancing Choi yang memang hidung belang pun untuk langsung mengajak Okju pergi ke sebuah hotel. Di dalam kamar, Choi yang ingin langsung melakukan aksinya tanpa basa-basi memberikan Okju segelas minuman, yang mana itu sudah dia campur dengan obat tidur agar si Okju tidak berontak dan Choi dapat melakukan aksinya dengan lancar tanpa satu gangguan. Sial bagi si Choi, di tengah dia sedang melaksanakan aksinya, Okju yang sedari tadi memang tidak tertidur langsung melancarkan aksi balas dendamnya dengan menggunakan sebilah pisau yang memang sudah Okju siapkan, sehingga adegan yang memacu adrenalin pun terjadi. Di saat Okju sudah berada di atas angin dan hampir bisa membalaskan dendamnya, tiba-tiba pemilik hotel yang juga sekaligus teman Choi datang dengan membawa sebuah senapan api yang tanpa ada peringatan langsung menembaki Okju, yang hal itu ternyata berhasil membuat Okju harus menggagalkan aksi balas dendamnya. Hanya itu juga, saat Okju hendak pergi menyelamatkan diri, dia sudah dicegat oleh teman pemilik hotel yang membawa sebuah gergaji mesin, di mana saat Mamang satu ini hendak menyerangnya, tiba-tiba muncullah seorang wanita ABG yang kita panggil saja dia Yanti, yang menyelamatkan Okju sehingga mereka bisa kabur bersama-sama. Marah dan ingin balas dendam kepada Okju karena telah merusak wajah tampannya, Choi yang tak ingin anggota geng mafianya ikut campur pun mengajak salah satu teman yang berprofesi sebagai apoteker dan yang juga menciptakan obat tidur bernama Myung-si dengan iming-iming uang yang cukup banyak, sehingga Myung-si yang memang memandang uang sebagai segalanya setuju untuk ikut melaksanakan rencana Choi untuk memburu serta menghabisi si Okju. Sadar bahwa hanya dengan menggunakan sebilah pisau saja tidak cukup untuk menghabisi Choi, Okju mendatangi sebuah firma tempat dia dulu pernah bekerja sebagai pembunuh bayaran, mungkin ya, saya tidak tahu, untuk bisa mendapatkan atau membeli beberapa senjata api agar nanti aksinya untuk menghabisi Choi bisa 100% berhasil tanpa adanya kesempatan lain untuk Choi bisa selamat dari ajalnya. Di malam hari saat semua persiapan Okju sudah matang, dia yang merasa kelaparan dan tak ingin rasa lapar itu mengganggunya, memutuskan untuk pergi ke sebuah minimarket dan membeli beberapa camilan. Tapi alangkah terkejutnya Okju saat dia kembali pulang, tiba-tiba Okju sudah diserang secara tiba-tiba oleh Choi dan Myung-si yang memang sudah menunggu kepulangan si Okju. Berbeda dengan Okju, naas bagi Yanti yang memang tidak bisa melawan. Dia harus pasrah ketika Choi dan Myung-si berhasil menangkap dan membawa Yanti ke markas Choi, di mana saat Choi menanya Yanti tentang keberadaan Okju, Yanti yang tidak mau mengatakan satu patah kata pun kembali harus mengalami penyiksaan dari Choi, yang mana pastinya itu bukanlah perilaku yang baik untuk kita sebagai seorang pria melakukannya kepada seorang wanita yang umumnya lebih lemah dari seorang pria. Tepat di tempat hotel cinta milik teman Choi di mana Okju pernah melakukan aksi balas dendamnya namun gagal, Okju yang berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Choi tanpa banyak omong langsung menodongkan senjata kepada mereka, para penjaga hotel, sehingga tanpa bisa melakukan satu perlawanan pun mereka terpaksa harus memberitahukan tempat Choi berada, sekaligus pasrah akan nasibnya yang harus tewas di tangan Okju. 물어볼게. 그 새끼 Setelah mengetahui tempat di mana Choi berada, Okju yang memang sudah dikuasai oleh amarah semakin dibuat marah lagi tatkala tahu bahwa baju yang dikenakan Yanti sudah terlepas dan kotor, sehingga berbekal amarah itu Okju langsung mendatangi tempat yang menjadi pusat berkumpulnya para anggota mafia dan mencari keberadaan Yanti. Akan tetapi bukan Yanti maupun Choi yang dia temukan, melainkan bos sekaligus pemimpin geng mafia Choi, di mana karena si bos sangat amat banyak omong, Okju yang memang sudah ditelan amarah membuatnya diam hanya dengan satu tembakan tepat di kepalanya. 손에 묻었다고 하더니 감정이 있는 거. Melihat kalau si bos sudah terkapar, para bawahnya langsung uring-uringan dan menyerang Okju secara awur-awuran. Tapi karena Okju adalah tokoh utama dalam film ini, dia pun berhasil menghabisi satu persatu bawahan si bos hingga hanya menyiksakan si Choi dan Myung-si saja. Di tempat lain, Myung-si yang sedang membawa Yanti yang sedang tak sadarkan diri tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Okju
yang membuat Myung-sik gelagapan dan tepat saat Ok Joo melihat kondisi Yanti sudah babak belur tak sadarkan diri, Ok Joo yang hendak menghabisi Myung-sik tiba-tiba terkejut saat dia terkena tembakan yang dilancarkan oleh Choi, orang yang selama ini dia cari-cari yang menjadi target utama Ok Joo. Sementara itu Choi yang memang sudah tidak mampu untuk membayar atau memang tidak niat untuk membayar Myung-sik karena si bosnya telah mati, terpaksa menembak Myung-sik sampai tewas. Hingga kini saat Ok Joo terdesak, datanglah sebuah keajaiban yang mana itu adalah Yanti yang dengan aur-aurannya menembaki Choi, sehingga dengan kesempatan itu Ok Joo berhasil melumpuhkan Choi sampai tak lagi sanggup berdiri lagi. Tak puas hanya dengan itu, Ok Joo yang memang sudah bertekad untuk membuat pelaku yang sudah menghancurkan hidup sahabatnya merasakan rasa sakit yang berkali-kali lipat, dengan tega, dengan sadar dan tanpa belas kasih membawa Choi ke pinggir pantai untuk kemudian membakarnya hidup-hidup sehingga sampailah Choi berpindah alam. 봤잖아. Tamat ending yang cukup memanaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menilai buku dari sampulnya, karena orang yang lebih lemah mungkin saja lebih hebat dari yang kita bayangkan. Itu saya Mick mewakili diri saya sendiri mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai habis, dan see you next video. Thank you.